Baik, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di dalam kegiatan pembelajaran kita untuk mata pelajaran agama Katolik pada pagi hari ini. Harapan ibu anak-anak dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Engkau telah membimbing dan melindungi kami dari hari ke hari. Teristimewa pada hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami masing-masing di dalam proses kegiatan pembelajaran ini, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Jauhkan kami dari segala macam halangan dan rintangan apapun yang mengganggu kelancaran proses pembelajaran kami ini. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita belajar materi tentang sengsara dan wafat Yesus. Sengsara dan wafat Yesus. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, menyebutkan sikap positif dan negatif dalam menghadapi penderitaan. Kedua, menyebutkan dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus. Ketiga, menjelaskan sikap Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya. Keempat, meneladani Yesus dalam menghadapi penderitaan berdasarkan teks surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi, bab 2 ayat 5 sampai 11. Baik anak-anak, pertama kita melihat bahwa penderitaan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Manusia tidak pernah luput dari penderitaan. Hampir semua orang mengalami, walaupun dengan cara dan bentuk yang berbeda. Walaupun dengan bentuk dan cara yang berbeda, tetapi bahwa manusia pasti mengalami yang namanya penderitaan. Adapun tanggapan terhadap penderitaan itu juga dari setiap manusia berbeda-beda. Tanggapan dalam menghadapi penderitaannya itu juga berbeda-beda. Yang berikut, yang kedua, ada dua sikap dalam menghadapi penderitaan. Ada dua sikap dalam menghadapi penderitaan, yaitu yang pertama, sikap negatif dalam menghadapi penderitaan. Seperti ketika orang itu menghadapi penderitaan, hal negatif yang seharusnya tidak boleh dilakukan ketika dia menghadapi penderitaan adalah orang itu putus asa. Putus asa. Berikut, menyalahkan dirinya sendiri, bahkan menyalahkan orang lain, dan juga dia pasti menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan tidak bertindak adil terhadap dirinya. Nah, ini adalah hal yang negatif yang tidak perlu ada ketika menghadapi penderitaan.
oleh manusia, kadang putus asa, menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan dia menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan tidak adil terhadap dirinya. Ini adalah sikap negatif. Sikap yang kedua ketika orang menghadapi penderitaan adalah sikap positif. Nah, sikap positif dalam menghadapi penderitaan itu seperti berusaha tetap tabah. Meskipun menderita, dia tetap tabah. Dia menyadari bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupannya. Berarti tetap tabah dalam menghadapi penderitaan. Berikut sikap positif yang lainnya adalah menjalaninya dengan sabar. Menjalaninya dengan sabar dan tegar menghadapi penderitaan. Itu adalah sikap positif. Serta lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ini adalah sikap positif yang dihadapi oleh manusia dalam menghadapi penderitaan. Berusaha tetap tabah, menjalankannya dengan sabar dan tegar, dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Yang berikut, yang ketiga. Ada dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus. Karena materi kita hari ini kita bicara tentang sengsara dan wafat Yesus. Sebelum kita masuk pada kita melihat tentang penderitaan Yesus, sudah tadi sejak awal bahwa manusia itu biasanya mengalami yang namanya penderitaan karena itu adalah bagian dari hidupnya. Dan ada dua sikap ketika menghadapi penderitaan, ada positif dan ada negatif. Positif tadi seperti tetap tabah, sabar, tegar, dan menyandarkan dirinya pada kekuatan Allah, bahwa dia tidak mampu menjalankannya sendiri, tetapi ketika dia menyerahkan pada Tuhan, seberat apapun penderitaannya, bahwa dia akan dapat melalui semuanya itu. Itu yang positif. Sedangkan yang negatif, orang itu biasanya putus asa. Akibat dari putus asa, dia menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain, dan juga dia menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan tidak adil terhadap dirinya. Nah, sekarang kita lihat bahwa Yesus sendiri juga menderita sengsara, dan ini kita tahu bahwa itu adalah merupakan bukti bahwa Yesus adalah manusia. Dia menderita. Pada pelajaran kita yang lalu-lalu kita sudah melihat tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Bahwa sebagai manusia dia menderita. Dia wafat, dia mati sama seperti kita manusia, kita mati. Nah, sengsara dan kematian Yesus ini merupakan bukti bahwa dia adalah manusia. Nah, ada dua peristiwa penting sebelum Yesus menghadapi sengsara dan wafatnya ini. Yaitu yang pertama, sebelum menderita sengsara, Yesus meminta para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Seperti kita manusia ketika mau berpisah dengan seseorang, mungkin kakak atau ke keluarga kita yang lain yang mungkin akan bepergian, biasanya kita adakan perpisahan. Ya. Nah, perpisahan ini tentu ditandai dengan makan bersama. Nah, seperti Yesus juga, dia tahu bahwa dia akan menderita sengsara. Lalu sebagai manusia dia tentu merasa belas kasih terhadap ke-12 orang muridnya ini. Karena mereka selama 3 tahun itu mereka hidup bersama. Kemana Yesus pergi, mereka ikut bersama Yesus untuk pergi mewartakan kerajaan Allah. Nah, Yesus tidak sampai hati meninggalkan mereka begitu saja. Dan dia meminta kepada para murid mencari tempat yang kosong di rumah, di mana meminta pada orang-orang yang mempunyai rumah atau punya tempat yang kosong untuk mereka mengadakan perjamuan perpisahan ini. Nah, ini merupakan perjamuan yang terakhir, yang sekarang ini kita ulangi kembali dalam peristiwa gereja, yaitu pada malam Kamis Putih, yang kita biasa bilang malam Kamis Putih. Di situ ada peristiwa perjamuan Paskah, perjamuan malam terakhir, di mana Yesus mau berpisah dengan muridnya, ditandai dengan pembasuhan kaki sampai dengan mereka makan bersama. Nah, di sini Yesus meminta para murid untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Pada waktu itu memang para murid ini mereka sedikit
ya mau bertanya bahwa kita mau buat di mana sedangkan kita ini tidak punya tempat, tidak punya rumah. Lalu Yesus bilang, pergi ke sana, minta di orang itu, minta satu ruangan kecil saja untuk kita perpisahan di situ. Ya, itu adalah yang pertama, peristiwa penting yang pertama sebelum Yesus menderita sengsara dan wafat, makan bersama. Lalu yang mereka makan itu apa? Yang mereka makan, yang mereka minum itu bukan roti, bukan anggur biasa, tetapi yang mereka makan, yang mereka santap pada waktu itu, karena cintanya Yesus yang begitu besar kepada para muridnya, maka yang dia berikan kepada para muridnya itu adalah tubuh dan darahnya sendiri. Ambillah dan makanlah, ambillah dan minumlah. Ini yang dia kasih adalah tubuhnya dan darahnya sendiri. Mengapa yang dia berikan adalah tubuh? Karena cintanya yang begitu luar biasa kepada manusia yang diwakili oleh ke-12 murid. Lalu yang berikut, setelah mengadakan perjamuan Paskah, Yesus ditemani oleh murid-muridnya pergi ke Taman Zaitun. Di sana dia pergi untuk berdoa. Dia mau mendekatkan diri kepada Bapaknya. Sebagai manusia tentu dia takut, karena dia sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap oleh para serdadu dan dia akan menderita sengsara. Nah, di sini bukti bahwa dia adalah sebagai manusia. Dia sangat takut dan dia tahu bahwa meskipun ketakutan dan penderitaan yang dia hadapi ini, dia harus meminta kekuatan dari Bapaknya supaya dia dapat melewati semua penderitaan itu dengan baik dan sampai selesai. Nah, ini peristiwa penting yang kedua. Yang pertama tadi mereka makan bersama, yang kedua bahwa setelah makan bersama, Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke Taman Zaitun. Di sana dia berdoa memohon kekuatan dari Bapaknya untuk menghadapi penderitaannya. Poin yang keempat, kematian Yesus dapat dikatakan bahwa Yesus dapat menjadi kurban kebencian. Dia merupakan korban atau kurban kebencian dan permusuhan para pemimpin agama Yahudi. Ketika Yesus menderita sengsara, ya pada waktu itu mereka memang sangat benci dan mereka memusuhi Yesus. Bahwa dengan berbagai macam cara untuk mereka menjatuhkan Yesus, mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Yesus. Dan dengan cara itu mereka memperdayakan murid Yesus, salah satunya adalah Yudas Iskariot, dan dia diberi sogok uang 30 keping perak dan dia menjual gurunya sendiri. Itu merupakan korban kebencian dan permusuhan dari para pemimpin agama Yahudi. Yesus disingkirkan atas nama hukum Allah. Dasar yang sesungguhnya adalah pewartaan Yesus yang dianggap berbahaya. Dia datang dan dia mengajarkan yang baik. Dia mewartakan yang baik. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hilang yang dimaksudkan di sini adalah akibat dosa. Tetapi dia dianggap yang membawa hal yang buruk bagi kehidupan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dasar yang sesungguhnya adalah pewartaan Yesus dianggap berbahaya bagi kedudukan dan kuasa para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Yang berikut, yang kelima, sebagai muridnya, kita ini juga adalah murid Yesus. Kita juga harus belajar dari Yesus. Kita belajar apa? Kita belajar dalam hal menghadapi penderitaan. Kita ini masing-masing mengalami penderitaan. Dan tadi sejak awal, pada awal pembicaraan ini, saya sudah katakan bahwa penderitaan kita itu berbeda. Dan cara kita menanggapi pewartaan itu juga, menanggapi penderitaan itu juga berbeda-beda. Nah, kita sebagai murid Yesus, kita pun menghadapi penderitaan. Penderitaan kita dalam tanda petik bermacam-macam, penderitaan kita yang kita alami selama ini. Dan bagaimana kita menghadapi penderitaan itu? Yang pertama, sikap kita dalam menghadapi penderitaan adalah kita tetap tabah dalam menghadapi penderitaan.
Dan bukan hanya tabah, kita harus sertai sikap penyerahan kepada Allah. Berserah sepenuhnya kepada Allah. Kita tahu bahwa melalui penderitaan ini Allah akan atau Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin penderitaan seperti kematian dari orang-orang dekat kita, dan kita jangan melihatnya itu sebagai sesuatu yang mungkin Tuhan sudah lupa. Mungkin ini adalah penyiksaan dari Tuhan atau cobaan dari Tuhan yang membuat saya seperti ini. Tidak. Dalam hal ini, sebagai orang yang beriman, dan kita sadar bahwa kita sebagai seorang beriman, pengikut Kristus, kita juga menghadapi penderitaan, dan kita diajarkan untuk tetap tabah menghadapi penderitaan, dan jangan pernah lupa kita harus bersandar sepenuhnya pada kekuatan Allah dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua, sikap berani menghadapi resiko. Berani menghadapi resiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Berani menghadapi resiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan sikap yang ketiga untuk kita sebagai pengikut Kristus dalam menghadapi penderitaan adalah kita diajak solider, merasa senasib sepenanggungan terhadap mereka yang miskin, yang menderita, mereka yang tertindas, membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Nah, ini sikap kita sebagai seorang pengikut Kristus dalam menghadapi penderitaan. Tetap tabah menghadapi penderitaan, berserah sepenuhnya pada kekuatan Tuhan, kemudian berani menghadapi resiko dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dan kita juga diajak untuk solider, merasa senasib, sepenanggungan dengan mereka-mereka yang hidupnya miskin, mereka yang tertindas, mereka yang menderita, dan mereka-mereka yang membutuhkan pembebasan kita dalam hidupnya. Oke anak-anak, materinya sampai di sini saja. Untuk tugas, Ibu minta supaya anak-anak membaca kembali, membuat ringkasan dari materi ini tentang sengsara dan wafat Yesus dari buku siswa yang ada sekarang. Dan untuk minggu depan kita akan berbicara tentang kebangkitan Yesus. Setelah sengsara dan wafat, Yesus akan bangkit. Dan materi kita minggu depan kita bicara tentang kebangkitan Yesus. Mari anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau ada bersama kami selama kegiatan pembelajaran kami pagi ini. Kami mohon ya Bapa, Engkau tetap menjaga dan menuntun kami supaya kami selalu sehat, dijauhkan dari segala macam halangan rintangan apapun, terutama kami dijauhkan dari virus corona yang mematikan ini. Kami mohon Tuhan tetap menuntun seluruh perjalanan hidup kami bersama anggota keluarga kami tercinta, dan kiranya pada pertemuan yang akan datang kami boleh bertemu kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Nama-Mu yang kudus ya Tuhan, kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Salve.